Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah haul Romo Kiai Haji Muhammad Muhyiddin dan haul Nyai Musriah, sekaligus juga jamaah sholawat nariyah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini rutinan sholawat nariyah. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan karena rajin sholawat nariyah ini, kita semua di akhirat nanti diizinkan Allah mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman. Luar biasa ini. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna, kamilah, wa sallim salaman tamman, dan salam yang paripurna. Kita minta kepada Gusti Allah agar melimpahkan sholawat yang sempurna dan salam yang full paripurna kepada siapa? Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Ini yang suka disirik-sirikan orang Wahaboy. Tahu Wahaboy? Wahabi bin Wahaboy. Kata mereka, masa Nabi yang melepaskan belenggu ikatan dan membebaskan kesusahan, wa tuqda bihil hawaij, gara-gara Nabi hajat dikabulkan, wa tunalu bihir raghaib, kemudian harapan dan cita-cita disampaikan. Ini memang Wahabi itu geblek juga ya, gebleknya nemen. Kan jelas di situ ada bihi. Bihi ini kan menunjukkan wasilah, gara-gara Nabi, kan gara-gara. Ya sama kayak gini nih, saya bisa ke Prengsewu gara-gara Gus Ahmad Musonib. Itu kan gara-gara. Lantas apa kemudian saya bisa ke Prengsewu karena Gus Ahmad Musonib? Kemudian saya dituduh syirik, padahal Allah yang memberi kekuatan dan kemudahan kepada saya untuk sampai ke Prengsewu. Itu kan maksudnya gara-gara, bihi, wasilah. Kemudian yang berikutnya, wa husnul khawatimi, gara-gara Nabi diutus, kita semua umatnya bisa wafat husnul khotimah. Allahumma amin. Wa yustasghal ghamamu, gara-gara Nabi diutus hujan turun. Nabi itu induknya berkah, maka hujan sebagai berkah menyertainya. Gara-gara Nabi berwasilah, beliau diutus, hujan turun. Bahkan beliau bukan cuma berdoa minta hujan langsung kabul, tapi beliau juga bisa minggirkan hujan. Lagi khutbah Jum'ah, sahabat mengeluh, hujan kebanyakan ya Rasul, jalan-jalan rusak semua. Nabi langsung nunjuk ke atas, Allahumma hawalaina wala alaina, sambil memutar-mutarkan telunjuknya. Hujan minggir, mendung minggir, hujan minggir. Itu luar biasa. Biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi. Dan yang jelas, salawat dan salam ini juga buat keluarga beliau, buat para sahabat beliau, fi kulli lamhatin wa nafasin, di setiap detik dan tarikan napas. Subhanallah. Jenengan salawat nariyah, saya yakin jenengan kita semua masuk surga Bapak Ibu, karena kita ini sudah
menegaskan salawat dan salam kita ini fi kulli lamhatin wa nafasin. Bahkan yang lebih keren lagi, bi'adadi kulli ma'lumin lak. Salawat serta salam kita ini hitungan banyaknya, jumlahnya, bi'adadi kullu ma'lumin lak, kulli ma'lumin lak, sebanyak hitungan yang hanya Allah saja yang tahu. Kita kan punya hitungan tuh 1 juta. Kalau 1 juta nolnya berapa? 6. Kalau 1000 juta nolnya berapa? 9. 1000 juta kita nyebutnya 1 miliar. Kalau sejuta, sejutanya sejuta kali, alias 1000 miliar, nolnya berapa? 12. Kita nyebutnya 1 triliun, 1000 triliun, sejuta triliun, 1 miliar triliun. Kalau duit 1 triliunnya ada 1 triliun lagi, nyebutnya triliun. Apalagi bilangan berikutnya, sampai otak kita nggak nyampe lagi, sampai mulut lisan kita tak bisa menyebutkan bilangan itu lagi, saking banyaknya. Nah, kita menegaskan salawat nariyah kita ini bi'adadi kulli ma'lumil lak, sebanyak hitungan yang jumlah hitungannya hanya Allah yang maha tahu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Ya iya dong Bapak Ibu, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Itulah enaknya jadi nabi, doanya dikabulkan. Sayangnya kita bukan nabi ya. Tapi kalau kita nabi lucu juga, Nabi Suparman. Kalau salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Suparman wa ala ali sayyidina Suparman. Untung nabi nggak ada yang namanya Suparman ya. Nabi itu punya kelebihan, semua nabi doanya dikabulkan. Wa inni ikhtabatu da'wati. Cuman bedanya, kata Nabi, saya menabung doa. Tiap kali malaikat Jibril datang, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Loh, mengapa demikian? Semua doa yang akan dikabulkan itu aku tabungkan untuk di akhirat kelak, yang dengan doa tersebut aku jadikan syafaat, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Semua tanpa terkecuali. Catatannya cuma satu, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang mati dari umatku, yang dia matinya, tak ulang lagi biar jelas, yang mati dari umatku, yang ketika matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang penting matinya nggak pas musyrik aja, jangan sampai matinya lagi nyembah batu. Itu maksudnya. Jadi makanya Bapak Ibu, saya sangat senang sama hadis ini. Berdasarkan hadis ini saya yakin betul yang namanya orang Islam masuk surga semua. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Masuk surga semua, walaupun banyak dosa. Enggak, kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banget. Apalagi emak-emak itu.
apalagi yang gemuk-gemuk. Ngapura ya Bu, agak meler kayaknya ya. Tapi yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kuru bukan karena kurang makan, tapi karena kebanyakan dosa. Jadi cungkring badannya. Kita banyak dosa Bapak Ibu, tapi dengan syafaat kita semua ditolong. Yang jelas Allah punya ampunan, Nabi diizinkan memberikan syafaat. Makanya saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, manusia memang setempatnya salah dan dosa. Manusia memang tempatnya lupa. Mustahil manusia tidak berdosa. Gitu begitu. Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya engkau tidak lagi berbuat dosa, niscaya Allah, kalau bahasa kitanya, matiin kalian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ini nggak bikin dosa lagi, nggak lama lagi mati biasanya. Ini bapak-bapak yang sudah nggak bikin dosa lagi, siap-siap ya. Jangan-jangan ntar lagi mati. Sudah wayahnya manusia memang tempatnya salah dan lupa. Nah inilah ajaran Islam Bapak Ibu. Jadi berislam ini bukan untuk meden-medeni. Berislam ini bukan buat nakut-nakutin. Saya baca di masjid ada banner gede banget dipampang di depan masjid, tulisannya begini: Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah kamu dosanya banyak tapi pengen masuk surga, ngimpi. Maaf kata orang Lampung, itu kayaknya bener, tapi itu ajaran setan. Yang membuat kita putus harapan dari rahmat Allah kan setan. Enggak boleh ajaran kayak gitu disebarkan. Apalagi agama gunanya buat ngancam-ngancam. Agama digunakan untuk menakut-nakuti. Agama digunakan sebagai alat intimidasi, apalagi untuk memprovokasi. Justru begini Bapak Ibu, yang masuk neraka itu justru yang ketaatannya berlebihan. Ada riwayat yang menyebutkan Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz, duta Al-Quran, rumahnya direnovasi menjadi Baitul Quran, tempat belajar Al-Quran. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, rumahnya dijadikan pondok pesantren kalau bahasa kita, karena beliau ahli Quran. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dialah yang menikam leher Imam Ali. Justru yang kayak gini Nabi sebut sebagai anjing-anjing neraka. Hadisnya kasar banget. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Ini kasar gak ya Pak ya? Halusnya apa ya? Kiri-kiri neraka, atau segawan-segawan neraka. Ini yang Nabi katakan kiri-kiri neraka. Itu hafal Quran 30 juz, sholat tahajud tiap malam, menghatamkan Al-Quran paling telat seminggu sekali, jidatnya nganti kapalan. Nggak kurang ya Pak, yang jidatnya kapalan ada nggak ya? Tapi jangan sampai ada yang jidatnya kapalan kita tuduh teroris. Ini kok jidatnya kapalan teroris nih? Jangan. Orang yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. Yang pertama karena rajin sujud, sekali sujud 3 jam, ya kapalan jidatnya. Yang kedua kepentok tiang listrik, hitam juga ya, campur benjol. Yang ketiga waktu sujud sengaja diurek-urek, hitam juga, jajal ya Pak. Yang pengen jidatnya hitam waktu sujud jangan pakai sajadah, langsung ketemu karpet yang kasar, urek-urek, cepet hitamnya, seminggu udah hitam. Yang keempat ketahuan bininya kawin lagi, dikentok pakai wajan, hitam juga. Yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Itu Abdurrahman bin Muljam tuh hafal Quran 30 juz, ahli sujud,
Tapi mengapa dia masuk neraka? Karena dia merasa paling iman sendiri, akhirnya mengkafirkan orang. Dia merasa paling baik, dia menjelekkan orang lain. Dia merasa paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Makanya hati-hati Bapak Ibu, nunjuk orang kafir, kafir balik dewe. Nunjuk orang bid'ah, bid'ah balik sendiri. Makanya ada ceritanya, anekdot yang ngajinya nggak ketinggian, anekdot. Ada tukang cukur lagi nyukur, sedang nyukur, ngomong sama yang dicukur, Pak pengen tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Loh siapa anaknya? Tuh orangnya, Bejo namanya. Ada yang namanya Bejo nggak sih? Mboten enten nggih. Ngapura kalau ada Pak Bejo ngapura nggih. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kok sampean tahu Bejo paling goblok? Niku Bejo sudah tak tes tiap hari masih goblok aja. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi untuk membuktikan Bejo udah pinter atau masih goblok. Bejo dipanggil, Jok meriki. Masuk Bejo, anak kelas 5 SD. Ada apa mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih Jok. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Menang tukang cukur. Nah kan Pak, Bejo memang goblok. Ada yang 5.000 tapi pilih yang 1.000. Iya juga kata yang dicukur. Selesai cukur rambut dia keluar, ketemu Bejo di luar, muncul rasa penasaran. Jok sini dulu, ada apa Om? Ini duit berapa Jok? 5.000 Om. Yang ini Jok 1.000. Gede yang mana Jok? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Mosok gedean yang 1.000? Nah itu kamu tahu Jok, ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Kan tiap hari ditesnya. Tapi kalau saya ngambil yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh sing goblok bukan Bejo, ternyata sing goblok tukang cukur. Maaf tukang cukur ya, maaf kalau ada. Artinya tukang cukur nunjuk-nunjuk Bejo goblok. Sing goblok ternyata tukang cukur. Nunjuk-nunjuk orang kafir, kafir balik dewek. Jadi kita ini jangan beragama sok suci Bapak Ibu. Udah jelas nas-nasnya. Ada yang sudah membunuh 100 orang masuk surga Bapak Ibu, tobat diterima. Nggak usah saya ulang hadisnya ya, kita semua sudah paham hadis itu. Datang, saya ambil cuplikannya saja. Dia datang ke orang alim, seorang rahib, bertanya, saya ini sudah membunuh 99 orang, kira-kira kalau saya bertobat Tuhan terima tobat saya enggak? Ke orang macam kamu, kata rahib ini, kalau mati di kerak neraka Tuhan males terima tobat kamu. Pikir si preman tanggung 99, pastinya aja cepet sekalian. Si rahib dibunuh sama dia. Beberapa bulan berikutnya mungkin malaikat lewat lagi, pengen tobat lagi nih orang. Nanya ke orang alim, Tuhan saya sudah membunuh 100 orang, yang ke 100 malah tak bunuh ustadz, kata dia. Kira-kira nih kalau saya tobat Tuhan terima tobat saya? Tidak, kata orang alim, Allah maha penerima tobat. Tapi kalau kamu benar-benar pengen tobat, jangan lagi tinggal di Jatiranggo umpama. Pergilah ke sana, di sana ada orang yang mengajarkan kitab suci dan pengikutnya orang-orang soleh semua. Engkau akan jadi baik kalau ke sana. Berangkatlah dia menuju mengambil kitab suci. Persis kayak cerita Sun Gokong. Kerasakti pergi ke barat mengambil kitab suci.
ditemani oleh Cut Pat Kai dan siluman kerbau. Karena Sun Gokong jahat sudah membunuh banyak orang, dan kemudian belum sampai ke kota yang dia tuju, ternyata ajal menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat adab berebut. Maka Allah utus malaikat pendamai. Kata malaikat pendamai, gini ajalah, gua jadi wasit, kita ukur. Kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, si rahmat bawa, ini haknya rahmat. Tapi kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, si adab yang bawa, ini jatahnya si adab. Berarti tobatnya belum diterima. Begitu diukur Bapak Ibu, sejengkal, selisih cuman sejengkal, lebih dekat dengan kota yang dia tuju, dibawa oleh malaikat rahmat. Tobatnya diterima, padahal belum sholat, belum puasa, belum apa-apa. Tapi karena sudah dalam perjalanan tobat, tobat diterima. Subhanallah. Terus ada pelacur yang gara-gara ngasih minum anjing kehausan, tobat diterima. Makanya saya kesel betul seperti yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Ada wanita yang sedang di karaoke sama jamaah taraweh, diangkut, diarak, dijeburkan ke laut. Ya itu kan baru tuduhan, mereka melakukan perbuatan yang tidak berkenan, baru tuduhan. Tapi yang salah jamaah taraweh, nggo peci, nggo sarung, nggo jubah, tapi mempersekusi. Bahkan kata si dua cewek, sampai dadanya pun dipegang-pegang. Na'udzubillah. Ini apa namanya? Saya jadi ingat cerita Gus Mi, keluarga besar Pondok Pesantren Pelosok Kediri. Mungkin di sini ada alumninya ya. Gus Mi niku mangkat ngaji. Zaman dulu ceramah jam 12 malam Bapak Ibu. Zaman sekarang ngaji jam 12 malam bubar jamaahnya. Saya nggak bisa loh Pak, cara ngaji itu kalau sudah jam 12 malam, saya nggak bisa, nggak khusyuk lagi. Tapi kalau ada kiai-kiai yang jam 12 malam jamaahnya masih melek matanya, itu mungkin ada jampe tersendiri barangkali ya. Jadi Gus Mi mangkat. Pas lewat jalan ada cewek lagi jualan surabi Pak. Ada cewek, kata Gus Mi, munggah Mbak, suruh ikut ke mobil. Nah, rezeki nih pikir si cewek. Kata si cewek, Pak, saya mau diajak kemana? Ikut aja. Pikir mau booking hotel. Ternyata diajak pengajian. Kaget si cewek, ribuan orang sudah menanti, gemeter dia. Kata Gus Mi, nggak usah takut Mbak, duduk saja situ. Saya tak panggil panitia. Panggil panitia, minta pinjem baju gamis sama kerudung sekalian. Itu Bu Nyainya ikut, tapi nggak bawa salin, bajunya kotor. Ya langsung dicarikan gamis yang paling baik lan kerudung. Langsung dipakein baju di mobil. Begitu turun berebut, ibu-ibu cium tangan. Ibu Nyai suruh duduk paling depan, monggo kersane Bu Nyai. Yo, kopinya, tehnya, buahnya, air minumnya, aquanya. Yang lebih heran lagi, bekas minumnya Bu Nyai berebut emak-emak ngambil. Berebut ngambil, nggak tahu kalau jobong, nggak tahu. Ketiban makan, disuruh makan duluan. Dan sepanjang ceramah Gus Mi tidak pernah menyatakan sebenarnya siapa wanita itu. Taunya orang Bu Nyai taunya. Begitu pamit pulang, emak-emak cium tangan, cium pipinya. Pokoknya si jobong sepanjang pengajian gemeter, keringet dingin. Sampai di mobil, Mbak, kata Gus Mi, rumahnya di mana? Tak antar, ngekosnya di mana? Diantar ke kos-kosan ini, bisaroh dari panitia, amplopnya tebel. Kita bagi dua saja. Separuh buat panjenengan, separuh buat saya. Mohon maaf karena malam ini sudah menyita waktu Anda. Tidak sama sekali dimarah, malah dikasih duit. Hidayah datang. Si WTS nggak tidur malam itu. Dia sujud, dia tahajud. Paginya kemas-kemas. Teman-teman nanya, mau kemana Mbak? Pulang kampung ke Jatirenggok, kata dia. Pulang kampung.
Lo berhenti dagang surabi, berhenti gua, kata dia, berhenti. Sayang amat mumpung masih muda. Enggak, berhenti, berhenti. Dapat hidayah. Tapi Bapak Ibu, wanita itu bukan orang sembarangan. Beliau juga pada akhirnya menikah dengan seorang ulama. Saya nggak mau nyebut ya, nggak enak, menjaga kehormatan. Dan putra-putra beliau juga sekarang muassis pondok-pondok pesantren di Jawa. Subhanallah. Itulah dakwahnya para ulama, tidak sebagaimana dakwah para wahabi. Jadi sedemikian rupa dakwah yang menyentuh, merangkul, bukan memukul. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Lanjut. Tak minum dulu ya. Bismillah.